Baiklah anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu absen dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Baiklah, di sini kita langsung membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia atau disebut dengan sistem peredaran darah sirkulasi. Apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah pada manusia adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dalam sel. Sistem ini juga dapat menolong stabilisasi suhu dan pH di dalam tubuh. Kemudian, ini adalah gambar peredaran darah pada manusia dan bagian-bagian peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, dari gambar tersebut ada alat-alat sistem peredaran darah. Yang pertama itu ada jantung. Apa yang dimaksud dengan jantung? Jantung merupakan komponen dalam sistem sirkulasi yang berfungsi sebagai pompa penggerak cairan tubuh di sepanjang pembuluh darah. Aliran darah dalam pembuluh merupakan proses yang dinamis yang dipengaruhi oleh viskositas darah, tekanan hidrostatik, energi, tekanan darah, dan tahanan pada dinding pembuluh darah. Apa fungsi dari jantung? Fungsi jantung tersebut yaitu sebagai pompa yang mendorong darah beredar ke seluruh tubuh. Ini adalah gambar jantung dan bagian-bagian jantung. Yang kedua itu ada arteri atau yang disebut dengan pembuluh nadi. Arteri atau pembuluh nadi adalah seluruh pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada vena. Vena merupakan pembuluh darah balik yang membawa darah dari tubuh menuju jantung yang berdinding lebih tipis, kurang elastis, dan lubang pembuluh lebih besar daripada arteri. Vena ini tersusun dari atas 3 lapisan jaringan yang sama. Di sepanjang vena terdapat katup yang menjaga agar darah tidak berbalik arah. Ini adalah gambar arteri dan yang di sebelahnya ini adalah gambar vena. Kemudian memasuki macam-macam sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu ada sistem peredaran darah terbuka, yang kedua ada sistem peredaran darah tertutup. Kita bahas lebih dahulu sistem peredaran darah terbuka. Apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah terbuka? Sistem peredaran darah terbuka artinya dalam peredarannya darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Darah menuju jaringan tanpa melalui pembuluh. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam tubuh. Sistem peredaran darah terbuka terdiri dari jantung yang merupakan pusat peredaran darah. Jantung terletak di bagian tengah belakang dada, berdinding otot tebal, berbentuk tabung yang terbungkus oleh perikardium. Yang kedua itu ada sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Darah ini diedarkan melalui arteri dan kembali ke jantung melewati vena. Jantung ini memompa darah dari saluran darah dorsal ke seluruh darah ventral kemudian ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya itu ada pembahasan pembuluh darah. Apa yang dimaksud dengan pembuluh darah? Pembuluh darah adalah sistem percabangan tabung yang saling bertemu untuk menyampaikan darah dari jantung ke semua berbagai bagian tubuh dan kembali lagi. Apa fungsi dari pembuluh darah? Fungsi pembuluh darah adalah mengangkut darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan
darah mengalir dalam pembuluh darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Pembuluh-pembuluh darah memiliki lumen atau rongga tengah yang dilapisi oleh endotelium. Di sekeliling endotelium terdapat lapisan-lapisan jaringan pembuluh-pembuluh yang berbeda. Di antaranya yaitu ada kapiler, arteri, dan yang terakhir itu ada vena. Apa yang dimaksud dengan kapiler? Kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang memiliki diameter hanya sedikit lebih besar dari sel darah merah. Baiklah, Ibu cukupkan pelajaran hari ini sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.